Tes tes. Yoi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan untuk masing-masing kasus yang telah saya buat pada mata kuliah basis data. Untuk poin penjelasannya adalah ada permasalahan, target yang ingin dicapai, identifikasi, diagram ERD, dan skema relasi yang dihasilkan. Oke, langsung ke PowerPoint-nya aja ya. Ya, ini. Pada kasus ini saya membuat sebuah sistem untuk penjualan ikan hias. Ya. Lokasi untuk tugas proyek ini adalah di CV Pelikan Jaya Makmur untuk penjualan ikan hias. Permasalahan dari proyek ini adalah yaitu pada intinya dia ingin membuat sebuah sistem yang digunakan untuk merekap semua penjualan yang ada dalam periode tertentu, yaitu per hari, per bulan, maupun per tahun. Selain itu, selain untuk merekap penjualan, dia bisa untuk mencetak struk penjualan, serta untuk menambah produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Itu permasalahannya. Pada target proyek yang ingin dicapai ini adalah kita disuruh untuk membuat aplikasi atau sistem yang digunakan untuk merekap penjualan di setiap periodenya. Periode di sini maksudnya adalah per hari, per bulan, maupun per tahun. Dan di dalam aplikasinya juga harus ada sistem untuk mencetak struk. Ya. Jadi ini sistem kasir. Terus dia juga ingin setiap transaksi yang terjadi harus mencantumkan nama karyawan kasir yang bertugas pada saat itu. Ya. Karena CV Pelikan Jaya Makmur ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang, maka ia juga ingin setiap transaksi yang terjadi harus mencantumkan nama cabangnya, cabang toko ya. Jika sudah memiliki cabang, ia ingin beberapa cabang tersebut dihandle dalam satu aplikasi saja. Jadi maksudnya jika dia memiliki 5 cabang, 5 toko, jadi dia hanya memerlukan satu sistem aja yang untuk menghandle 5 toko tersebut. Ya. Lanjutannya, dan ketika rekap data, kita bisa memilih periode per hari, per bulan, maupun per tahun ya. Serta kita juga bisa memilih rekap data berdasarkan cabangnya. Jika dia sudah memiliki banyak cabang ya kan. Di dalam aplikasinya juga harus ada sistem untuk cetak struk. Di dalam rekapannya harus mencantumkan jumlah laba kotor di setiap periode yang dipilih dan berdasarkan agen yang dipilih, agen atau cabangnya kan. Kemudian di dalam sistem ini mempunyai dua level, yaitu level kasir dan level admin. Di mana level admin hanya bisa mengelola dari data dari toko. Maksudnya adalah untuk mengupdate produk dan rekap data penjualan. Sedangkan level kasir hanya bisa melayani penjualan, mencetak struknya, ya kan? Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu identifikasi data dan contoh isian data. Kita masuk ke identifikasi data yang dibutuhkan ya. Dari permasalahan yang telah saya analisis, saya hanya membutuhkan 5 data, 5 tabel atau entitas. Di antaranya adalah entitas toko, entitas karyawan, produk, penjualan, dan invoice. Di mana 5 entitas ini nantinya akan saling berelasi untuk mendapatkan sebuah data. Ya. Nah, di sini 5 entitas ini nanti fungsinya adalah untuk merekap sebuah data yang diinginkan. Ya. Oke, langsung lanjut ke contoh isian data, yaitu ini contoh untuk isian data toko. Kenapa saya membuat entitas toko sedangkan saat ini dia hanya memiliki satu toko? Karena
toko tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang. Jadi alangkah baiknya dari awal saya membuatkan entitas tokonya, tabel toko. Jadi nanti sewaktu-waktu dia menambah cabang, tinggal menambahkan tokonya saja. Ya, tinggal menambahkan data di dalam entitas toko. Kemudian kita ke entitas karyawan. Di sini kita memiliki atribut nick, yaitu sebagai identitas dari karyawannya, nama karyawan, level di sini maksudnya adalah ya tadi admin dan kasirnya. Jadi ketika dia admin tidak bisa melakukan pekerjaan kasir. Ketika dia kasir tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh admin. Status ini yaitu status karyawannya masih aktif atau sudah keluar gitu kan. Terus ada alamat dan kontak karyawannya. Kemudian masuk ke produk, entitas produk. Di sini saya memiliki atribut ID produk sebagai identitasnya, nama produk, harga, serta stoknya. Ya. Kemudian ke entitas penjualan. Nah, di sini yang paling utama adalah ID penjualan. Nah, di sini ada ID invoice. Kenapa ada kode invoice saya bentuk di sini? Karena entitas penjualan ini, tabel penjualan ini berfungsi sebagai keranjang belanja. Yang nantinya banyaknya keranjang belanja akan direkap ke dalam satu invoice. Nah, ini kan ada kode invoice yang sama. Jadi ketika ada tiga isian data, ini akan direkap ke dalam satu invoice saja. Ya. Ada di sini dia berrelasi dengan toko, dengan karyawan dan dengan produknya. Serta dia juga menentukan jumlah pembelian, subtotalnya berapa, dan tanggal transaksinya itu kapan. Nah, ini di tanggal transaksi ini nantinya berfungsi untuk merekap data per periodenya. Oke, Mas, lanjut ke data invoice ya. Tadi kan di sini tiga data tadi akan direkap ke dalam satu rekapan saja kan, satu invoice saja kan, ini kan ya. Jadi invoice ini isinya tergantung dengan dari keranjang kita di sini kan ya. Nah, di dalam entitas invoice dia mencatat kode invoice. Nah, kode invoice ini sebagai identitasnya. Serta dia berrelasi dengan ID toko, berrelasi dengan karyawan. Nah, di sini data pembelian maksudnya adalah data yang ada di sini ketika dia belanja lebih dari satu produk, tentunya kan akan membuat lebih dari tiga baris kan ya, lebih dari satu baris. Oleh karena itu data yang ada di sini bisa lebih dari satu akan direkap ke sini ya, nama-nama produk yang dibeli, sub jumlah bayar, jika ada diskon dicantumkan di sini. Jadi terus ada jumlah bayarnya, total yang akan dibayar itu berapa setelah ada diskon, terus dia membayar dengan uang berapa ya kan, terus di sini ada kembalian atau tidak dicantumkan di sini, serta ada waktu cetaknya ini kapan. Oke.